Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu suatu kota mengalami penyebaran penyakit menular. Jumlah individu yang terinfeksi pada waktu T hari dinyatakan dengan YT. Penyebaran penyakit mengikuti karakteristik berikut. Yang pertama itu penduduk total diasumsikan konstan sebesar N sama dengan 1000. Yang kedua, laju penularan proporsional terhadap jumlah individu yang belum terinfeksi dan jumlah yang sudah terinfeksi. Yang ketiga, upaya karantina menyebabkan sebagian kecil individu terinfeksi sembuh dengan laju proporsional terhadap Y. Yang keempat, selain itu terdapat vaksinasi darurat yang menurunkan laju penularan secara eksponensial terhadap waktu, di mana waktu tersebut beta T sama dengan beta 0 E pangkat minus alpha T. Dengan asumsi tersebut diperoleh model DY per DT sama dengan beta 0 E pangkat alpha T dikali Y kali 1 kurang Y per N dikurang gamma Y, di mana Y0 sama dengan Y0. Dari kasus tersebut terdapat 5 soal. Soal yang pertama, tunjukkan bahwa model tersebut merupakan persamaan Bernoulli dan nyatakan bentuk umumnya dalam variabel standar Y absen ditambah P T kali Y sama dengan Q T Y pangkat N. Sebutkan nilai PT, QT, N, dan jelaskan alasannya. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu soal yang pertama. Nah, di soal pertama kita kembangkan dulu ruas kanannya. DY per DT sama dengan beta 0 E pangkat alpha T dikali Y minus beta 0 per N dikali E pangkat minus alpha T dikurang gamma Y. Lalu kita kumpulkan suku yang proporsional terhadap Y. DY per DT dikurang beta 0 E pangkat alpha T dikurang gamma dikali Y dikurang B0 per N kali E pangkat alpha T dikali Y kuadrat. Di situ pindahkan suku linear ke ruas kiri untuk menuliskannya dalam bentuk baku, yaitu DY per DT dikurang beta 0 E pangkat minus alpha T dikurang gamma dikali Y sama dengan beta minus beta 0 per N dikali E pangkat alpha T Y kuadrat. Nah, agar sama dengan persamaan di soal, maka Y absen ditambah P kali T Y dikali Y sama dengan Q kali T kali Y pangkat N. Nah, ini kan persamaan di soal, maka jawabannya itu PT-nya kita dapat gamma dikurang beta 0 E pangkat alpha T, dan QT-nya kita dapat minus B0 per N di E pangkat alpha T, dan kita dapat N-nya itu 2. Jika alpha sama dengan 0, maka beta T sama dengan B0 konstan. A. Tulis ulang persamaan diferensial order 1 dalam bentuk dapat dipisah dan selesaikan YT secara eksplisit. Yang B. Tentukan limit T menuju tak hingga YT dan interpretasikan secara epidemiologis. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Di situ kita ketahui bahwasannya alfanya itu sama dengan 0. Persamaannya DY per DT sama dengan
beta 0 dikurang gamma dikali Y dikurang beta 0 per N Y kuadrat. Nah, yang untuk pertanyaan yang nomor A, bentuknya dapat kita pisah menjadi DY per Y dikali beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per N kali Y sama dengan DT. Nah, sehingga YT sama dengan N kali beta 0 dikurang gamma per beta 0 ditambah N kali beta 0 dikurang gamma per Y0 dikali Y pangkat B0 dikurang gamma dikali T. Yang D-nya, jika kasus beta 0-nya lebih besar dari gamma, maka beta 0 dikurang gamma lebih besar 0. Sehingga E pangkat beta 0 dikurang gamma dikali T menuju 0. Maka YT di mana T menuju tangga 1 per beta 0 dikali N kali beta 0 kurang gamma dikali N beta 0 kurang gamma per beta 0 dikali N 1 dikurang gamma per beta 0. Nah, interpretasinya, terdapat titik endemik positif penyakit bertahan pada tingkat konstan di saat N dikali 1 dikurang Y kali beta 0. Nah, untuk kasus 2, saat beta 0 lebih kecil dari gamma, maka beta 0 dikurang gamma sama dengan 0. Dan E pangkat beta 0 kurang gamma kali T sama dengan E pangkat beta 0 kurang gamma kali T menuju tak hingga. Sehingga YT sama dengan 1 per U kali T menuju 0. Interpretasinya, infeksi menurun ke 0 atau penyakit punah. Nah, untuk kasus B, untuk kasus beta 0 sama dengan gamma. Nah, lalu persamaannya menjadi D per DT sama dengan minus beta 0 per N dikali Y kuadrat. Kita pisah, DY per Y kuadrat sama dengan beta 0 per N dikali DT. Nah, integrasinya min 1 per Y sama dengan min beta 0 per N kali T ditambah C, di mana YT sama dengan 1 per Y0 ditambah beta 0 per N kali T. Nah, interpretasinya, jika F0 lebih besar dari 1 terjadi endemis, dan jika F0 lebih kecil sama dengan 1 penyakitnya lenyap. Untuk soal nomor 3, kalian bisa baca dan lihat bentuk soalnya. Selanjutnya kita akan bahas. Di nomor 3 itu yang kita cari A-nya dulu. U kali T sama dengan Y inverse kali T. U inverse sama dengan min Y pangkat min 2 Y aksen. Terus ubah ke persamaan linearnya menjadi U aksen kali T sama dengan beta 0 E pangkat alpha T dikurang gamma dikalikan U kali T sama dengan beta 0 per N kali E pangkat minus alpha T. Nah, yang kedua itu bagian D-nya, faktor integrasinya U T sama dengan E pangkat min 5 kali gamma dikurang beta 0 kali E pangkat alpha T dikali DT sama dengan E pangkat alpha T
UT sama dengan integral beta 0 per N kali E pangkat alfa T kali UT dt ditambah C, atau YT-nya sama dengan 1 per V kali T sama dengan, kita jabarkan 1 per pangkat min 1 kali T dikali integral beta 0 per N dikali E pangkat alfa T dikali UT kali UT dalam dt ditambah C konstanta. Yang ketiga itu yang bagian C-nya. Nah, yang ditanya itu pengaruh alfanya. Jadi, semakin besar alfa, laju penularan menurun lebih cepat, sehingga puncak jumlah maksimum Y menjadi lebih rendah. Artinya, vaksinasi yang cepat atau alfa yang tinggi menekan wadah yang lebih cepat. Selanjutnya kalian bisa melihat soal nomor 4. Bisa kalian baca dan kalian pahami. Kemudian kita akan menjelaskannya di selanjutnya. Selanjutnya nomor 4. Nah, di situ D per dt-nya itu adalah beta 0 kali E pangkat alfa T dikali Y dikali 1 kurang Y per N dikurang gamma Y. Nah, jadi hasilnya itu pada M di titik T dan Y dt ditambah N pada titik T, Y dy sama dengan 0. Nah, M pada titik T, Y sama dengan minus beta 0 dikali E pangkat minus alfa T Y dikali 1 kurang Y per N dikurang gamma Y. Nah, maka N-nya itu N pada titik T, Y-nya adalah 1. Nah, kita periksa eksaknya. Nah, dm per dy itu tidak sama dengan dm per dt. Maka itu merupakan tidak eksak. Nah, faktor integrasi bisa berupa fungsi UT sama dengan E pangkat integral dari gamma dikurang beta 0 dikali E pangkat alfa T dt agar persamaan menjadi eksak. Yang terakhir, soal tersebut memintakan yang A, tentukan titik setimbang sistem atau jumlah infeksi konstan pada kasus alfa sama dengan 0, yang B-nya analisis kestabilan titik tersebut, dan yang C-nya diskusikan peran parameter alfa dan gamma terhadap keberhasilan pengendalian wadah. Selanjutnya yang nomor 5, titik seimbangnya itu alfa sama dengan 0. Nah, D per dt sama dengan 0, yaitu Y dikali beta 0 dikurang gamma dikurang beta 0 per N dikali Y sama dengan 0. Nah, jadi titik seimbangnya yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan N kali beta 0 dikurang gamma per beta 0. Nah, untuk yang pertanyaan nomor A, maka Y1 sama dengan 0. Berarti tanpa infeksi. Yang kedua, yang B, Y2 lebih besar sama dengan 0, lebih besar 0. Itu infeksi menetap. Nah, kita analisis kestabilannya. Jadi, jika beta 0 lebih kecil dari gamma, yaitu Y1 sama dengan 0, maka dia stabil atau penyakit hilang. Nah, jika beta 0 lebih besar dari gamma, di mana
Y2 stabil atau penyakit bertahan. Nah, yang ketiga itu peran parameter. Nah, untuk alfanya dia berperan menurunkan penularan seiring waktu. Sedangkan untuk gamanya meningkatkan kesembuhan, menurunkan infeksi. Jadi, semakin besar alfa dan gamanya, semakin cepat wadah terkendali.